Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziratus Saada, NIM saya 220106444253 dari kelas BGSD 2022G. Soal yang pertama, sesungguhnya Tuhan itu esa, satu atau tunggal, namun tiap-tiap agama atau kepercayaan mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri. Jika disimpulkan, maka akan kita dapatkan jumlah Tuhan yang sama atau lebih banyak daripada jumlah agama, kepercayaan. Bagaimana Anda menjelaskan konsep esa itu di tengah-tengah banyaknya keberagaman agama yang berkembang di Indonesia? Menurut saya, mengenai sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kita sebagai warga negara berhak memilih agama yang kita anut, dan juga di Indonesia ini juga sangat tinggi toleransinya masyarakat sekitar. Kita bebas memeluk agama yang kita anggap benar dan menghargai satu sama lain, karena setiap agama tidak akan terpisah dari kemanusiaan. Keterpisahan antara agama dan kemanusiaan sangat bertentangan dengan prinsip pluralisme yang ada pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai makhluk hidup yang berakal dan juga memiliki agama, pada hakikatnya manusia sama-sama menginginkan kedamaian. Beberapa kajian juga telah membuktikan bahwa kerukunan yang dijunjung tinggi oleh setiap agama sangat besar di Indonesia ini. Salah satunya adalah agama Islam yang mengajarkan berbagai macam ajaran, menekankan dan menjunjung tinggi toleransi beragama meski banyak perbedaan yang ada di Indonesia ini. Yang nomor 2, dalam Pancasila ada dua konsep adil, yaitu adil secara personal dan adil secara sosial. Bagaimana cara membedakan penerapan kedua konsep tersebut? Jawaban, adil secara personal adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada karakter masing-masing orang. Sedangkan keadilan sosial ialah keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur sosial yang berproses dalam masyarakat. Contoh dari keadilan personal adalah ketika ada seorang pengajar memberi nilai kepada mahasiswanya, siapakah yang akan diberi nilai paling tinggi dan siapakah yang akan diberi nilai paling rendah itu tergantung dari keadilan personalnya. Dan contoh dari keadilan sosial adalah berteman kepada siapapun tanpa memandang kasta, derajat, ataupun ras. Nomor 3, jika diberikan pilihan bertengkar atau bersatu, hampir semua orang menginginkan bersatu. Namun dalam kehidupan selalu saja ada hal yang dapat menyebabkan perpecahan. Berikut 3 alasan mengapa kita harus bersatu dan menghindari perpecahan. Menurut saya, persatuan bangsa perlu dibina untuk melahirkan suatu kondisi di mana Indonesia itu menggambarkan Indonesia adalah negara yang makmur, jaya. Yang kedua adalah persatuan memiliki arti yang penting bagi bangsa Indonesia untuk menghindari konflik antar masyarakat. Yang ketiga, persatuan itu sangat penting untuk Indonesia karena akan membuat Ibu Pertiwi sulit untuk diprovokasi atau dipecah belah. Untuk pertanyaan nomor 4, Pancasila sila keempat menuntun kita untuk mengambil jalan musyawarah, mufakat atau melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan saat ada permasalahan. Namun dalam kasus pemilu di Indonesia, semua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting. Mengapa demikian? Sebetulnya konsep permusyawaratan adalah kehendak dari para pemimpin bangsa yang menginginkan agar sistem pengambilan politik di Indonesia dilakukan secara permusyawaratan. Tapi di sini permusyawaratan atau mufakat itu kurang sinkron dengan konsep demokratis. Konsep demokratis di sini senantiasa diidentikan dengan prinsip suara mayoritas, atau biasanya di dalam pengertian prosedural dan perkembangan pemikiran tentang demokratis senantiasa dipahami sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk rakyat. Nomor 5, penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk pejabat saja, namun semua warga negara Indonesia berhak dan wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila. Termasuk pula di sekolah dasar, berikan 3 contoh dan jelaskan aktivitas pembelajaran di SD yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Menurut saya di sini seperti ketika kita mempunyai teman yang berbeda agama, kita harus menghargai, tidak boleh mengejek. Yang kedua adalah mengikuti upacara. Sebagai bentuk tanda cinta kita terhadap negara Indonesia, kita harus mengikuti upacara yang biasa diadakan di hari Senin dengan hikmat. Yang ketiga adalah
tidak mengagung-agungkan argumen. Kita harus menerima pendapat orang lain, juga menerima hasil dari permusyawaratan itu dengan lapang dada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.